Halo guys, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di channel Ayahnya Del. Di video kali ini, gue akan menghadirkan sesosok dubber yang dia juga seorang youtuber, seorang dubber, seorang pengarah dialog atau voice director, dan pokoknya sudah banyak orang yang mengetahui dia sebagai sosok dubber yang cukup dikenal banyak orang lah gitu ya. Kira-kira siapa dubbernya? Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur. Mas Jarwo mana ya? Kok nggak datang-datang? Mungkin nunggu hujan berhenti kali, Bang. Iya, Dit. Tapi ini kan udah malam. Guys, ini dia nih. Ini banyak sekali permintaan kalau tolong dong Kak Hilman collab sama Bang Darmawan atau apa nama? Aji Dharma Susanto. Ini dia sekarang sudah saya hadirkan di channel Ayahnya Adel. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, gimana kabarnya Wan? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat. Tetap gemuk, tetap sehat. Tetap gemuk, tetap sehat ya. Kita Iya. hitam-hitam nih ya. Iya, hitam-hitam. Mantap, Iya. keren. Nah, nih Wan, ya dari subscriber gue banyak juga yang minta nih Wan. Katanya, tolong Minta dong. apa? Minta duit. Minta duit, kerja jangan. ya. Kalau minta duit kerja. Iya. Ya. Jadi tolong dong collab dong sama Kak Aji Dharma gitu. Iya, ya. siap. Alhamdulillah nih sekarang terwujud lah ya, insya Allah terwujud. Udah ketemu sama Bang yang dikenal dengan Bang Sopo ya. Bang Sopo. Bang Sopo. Atau Patrick. Ya. Patrick, banyak lah pokoknya. Oke, sekarang kita mulai interview saya sama Bang Aji Dharma ini. Siap. Wan, sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk mengarahkan teman-teman dubber untuk film-film movie gitu. Oh gitu. Jadi pengarah dialog ya, Pengarah atau voice dialog, director ya iya, tepatnya dan ya. sesekali juga masih dubbing. Masih dubbing juga ya, karena dubbing nggak bisa Iya. tinggal gitu aja ya. Iya, betul. Karena dubbing itu ngangenin loh kata dubber-dubber. Oke Wan, dulu Bapak ini pernah mewawancara saya di channelnya dia. Sekarang Betul. kita gantian. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, lo sendiri waktu memulai awal karir di dunia dubbing itu tahun berapa Wan? Tahun 94 akhir. 94 akhir. Terus project pertama yang pernah lo kerjain waktu Film pertama? India namanya Kuli Number One. Kuli Number Amitabh One? Bachchan Movie. dan Rishi Kapoor, movie India. Oh, jadi siapa waktu itu? Rishi Kapoornya. Oh, jadi Rishi Kapoor. Rishi Iya. Kapoor tuh yang mana gue juga Yang nggak tahu muda, yang jadi wartawan waktu itu perannya dia kocak gitu kan, tapi juga dia seorang wartawan yang tegas. Gitu. Itu tuh ya film Iya. film pertamanya ya. Betul. Nah, terus sekarang nih film-film yang pernah lo dubbing dan itu dikenal banget sama masyarakat ya. Ya, yang itu sih udah pasti tuh ya, yang ntar dipraktekin lah pokoknya. Apa tuh? Selain yang itu dulu deh, selain yang Film, ya nggak terlalu banyak sih, cuman terlalu banyak. bisa dihitung dengan jari gitu kan, jari. jarinya ada berapa ratus orang, berapa ratus orang jari ya. Ya begitulah. Apa ya, animasi India ya, India jadi banyak banget, telenovela. Ada Simplemente Maria, Ines Sang Sekretaris. Oh, zaman-zaman telenovela itu ya? Iya, terus apa ya waktu itu, Maria Cinta yang Hilang apa lupa. Oke. Terus Cinta Terlarang, ya Kabut Cinta. Oh, itu judulnya kayak sinetron banget ya? Iya, terus Ami Gadis dengan Tas Biru tayang di RCTI pernah. Ya Masih lupa banyak lah pokoknya ya, masih yang banyak novel lah. lupa. India, Mandarin Cina-Cina sama Jet Li, Jackie Chan itu dulu. Jet kalau Li, Jet Pam dan segala macam banyak. kalau sering nonton di RCTI dulu, Oh, nah iya. itu ada film-film pengawal, prajurit, Oh, kita jadi itu. plan 1, plan 2, Ya, polisi 1, polisi jadi 2. penjahat, jadi preman-preman. Pokoknya apa aja yang penting kita Iya. memerankan dengan baik Iwan ya. Iya. Oke. Nah, itu kan film-film yang ya bisa bilang udah banyak lah ya. Nah, kan yang paling dikenal oleh masyarakat itu si Bang Sopo ini nih, ya kan? Tokoh si Sopo ini nih. Nah, itu gimana awalnya lo bisa mendapatkan tokoh itu, Wan? Jadi waktu itu ada seorang teman yang jadi pengarah dialog, itu ngubungin, katanya ada peran yang cocok nih, casting gitu kan. Pas begitu nyampe studionya ternyata harus jadi orang Brebes. Orang Brebes. Iya, dengan spellnya orang Brebes. Dia cuma tahu
bahwa kita adalah orang Jawa gitu kan. Jadi mungkin ya bisa lah, pasti bisa gitu. Nah, akhirnya di casting dengan dialeknya berbau Brebes gitu. Wong apa? Oh berarti pada saat itu belum tahu dong tokoh si Sopo itu. Belum. Oh, berarti Belum. yang dicari adalah yang bisa berdialek Brebes tadi itu dong. Brebes atau orang ngapak lah, Tegal gitu kan. Nah akhirnya Akhirnya ya di push, coba lagi begini gitu kan. Akhirnya yang mendekati dan lolos casting. alhamdulillah. Ya. Dan ternyata tokoh yang diperanin itu mungkin sosoknya agak sama. Sama, beda rambut doang. Iya beda rambut doang. Ya lebar kali luas lah. Iya. Gitu. Artinya memang, ya pokoknya begitu Bapak satu ini memerankan tokoh itu pas banget lah semuanya lah ya. Ya, Dan alhamdulillah dikenal menurut masyarakat. penilaian pengarah dialog dan para produser sih katanya pas. Memang pas banget sih. Iya. Jujur pas banget. Nah, oke, itu kan di film Sopo Jaro. Mm-mm. Terus ada lagi nih yang film fenomenal yang sampai sekarang pun orang masih banyak banget kenal. Ya, apalagi kalau bukan SpongeBob. Baca. Oh, gitu kan, ya kan? Iya. Jadi siapa sih? Jadi bintang laut Bintang lo tuh siapa? yang pink, Patrick Stone. Oh, Patrick. Oh iya. Aku akan mencari ubur-ubur dulu. Wih, untuk bukan mencari botol bekas. Iya, bolong banget. Iya. Oke, nah kalau nggak salah nih ya, dari pengalaman yang pernah gue dengar, pertama itu bukan lu ya? Waktu Patrick itu? Patrick itu yang kedua. Yang Oh, pertama jadi yang kedua? yang pertama ke Arya. Itu dia, Pak Arya ya yang jadi ya dulu ya. Ke Arya Samaji. Setelah itu begitu pindah stasiun TV dari La TV ke Global, Global TV masih namanya, saya casting dan Dapat si tokoh Patrick tadi yang menggantikan Pak Arya. Ya. Oke, itu pokoknya sampai sekarang pun ya, bahkan gue sering lihat wawancara tuh, SpongeBob, istilah dabar-dabar SpongeBob tuh sering banget di wawancara di berbagai stasiun TV di Indonesia lah gitu. Oke lah, kita tinggalkan dulu sedikit cerita tentang film-film lo yang sudah cukup terkenal. Oh, enggak, biasa aja sih. Kalau pengalaman menyenangkan, Pengalaman menyenangkan pasti waktu- standar lah ya. Apa kira menyenangkan dulu deh? Ya, kalau lagi dubbing SpongeBob itu kan kadang kita latihan dulu, baca naskah dulu. Itu kadang-kadang udah bikin kita ketawa gitu loh, melihat. Sebelum dubbing pun udah mulai ketawa. Udah ketawa dengan kekonyolannya si Patrick, ketemu SpongeBob gitu kan. Itu kita kadang-kadang udah ketawa dulu, udah seneng duluan gitu. Itu yang menyenangkan Terus, ya. Iya, terus waktu awal-awal dubbing itu begitu orang tahu suara kita tuh kayaknya gimana gitu, seneng banget. Oh, iya. Oh, suaranya ada di TV, orang tahu. Itu suaranya Kak Aji ya gitu. Oh iya, bener. Oh, Apalagi begitu ketemu orangnya ya. Iya. Pernah ngalamin kan? Sering waktu Begitu saya lagi nonton di tempat di Senayan kemarin, di jalanan ada anak muda tiba-tiba datang, Kak Aji Dharma ya? Loh, kok tahu? Iya, saya sering nonton gitu. Oh iya. Berarti channel YouTube-nya emang aduh. Ya, Makanya saya biasa. tuh lagi belajar nih. Saya ini YouTuber pemula. Saya belajar dari Bapak satu ini yang udah berapa sekarang subscriber? Baru dikit, baru 700-an. 700-an, bentar lagi mencapai 1 juta. Jadi doakan saja ya, semoga tambah sukses channel YouTube-nya. Yeah. Nah Wan, tadi udah pengalaman menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan mungkin ya udah standar lah ya. Nah, gue sekarang ini lagi narasumber ini mencoba untuk segmen lain nih Wan. Istilahnya gini, pengalaman yang sedikit mistis nih dari seorang dabar. Beberapa sudah menceritakan. Dan gue juga pernah dengarkan ya kalau lo tuh pernah mengalami hal-hal yang ya begitu deh, bisa dibilang menyeramkan atau apa. Boleh diceritakan sedikit kayak kita share sama buat netizen. Ini hubungannya masih dengan dubbing. Kita nggak perlu menyebutkan studio ya, pokoknya di salah satu. Hubungannya dengan dubbing, kita masih dubbing, terus kemudian masih kerja, rekaman. Terus biasanya kan kalau rekaman tengah malam capek jam 1, jam 2 tuh saya udah males pulang gitu kan. Itu biasanya saya tidur di studio atau kelelahan. Waktu itu pernah di tengah-tengah saya ngederek film India, tiba-tiba saya capek, ambruk gitu kan jam 3 pagi. Terus akhirnya saya tidur di lantai 2 studio itu di tempat kayak mirip gudang gitu kan. Nah itu pernah saya diketawain sama Mbak Kunti. Gitu kan. Diketawain samping saya gitu. Tapi karena saya itu ngerasa itu suaranya terdengar jelas, jadi saya yakin dia jauh. Saya baca doa, saya suruh pergi, dia pergi gitu. Terus pernah juga saya kecapean jam 3 juga, masih jam 3 pagi gitu kan.
saya lagi tidur enak-enak, tiba-tiba terbangun, begitu balik badan di samping saya itu Apa itu? sesosok pocong Astagfirullahaladzim. dengan muka hitam, giginya keluar putih-putih banyak, dan dia melihat saya, saling tatap-tatapan. Jadi Iya, tatapan muka gitu. Iya. Jadi Balik badan, pada dia saat posisi tidur gitu. Dia begini, saya balik badan begini, tatap-tatapan, saya ngelihat dia ngeliat saya, terus saya merem, saya baca doa, saya suruh pergi. Nah itu, jadi memang ya. Tapi sempat kaget nggak, masih nggak mati? Ya kaget, terus ya akhirnya saya itu langsung diem, saya baca doa, saya nggak ngeliat dia lagi, saya suruh pergi, saya baca doa terus, akhirnya saya lihat lagi dia pergi, nggak ada di situ, baru saya buka HP jam berapa nih? Oh jam 3 lewat. Ya udah gitu akhirnya ya. Itu jam-jam yang jam-jam misteri jam segitu ya. Iya, dan kebetulan di studio itu dekat dengan sebuah TPU, Taman Pemakaman Umum gitu. Berarti ya Bang Darmawan ini pernah beberapa kali lah mengalami hal-hal yang agak mistis sih, kayak gitu, dan itu di sebuah studio ya. Di studio. Ya rata-rata sih juga teman-teman Daber tuh menceritakan, bahkan kalau ini sekitar jam segitu dan memang posisi lagi capek tidur, ini mereka ada juga yang lagi dubbing. Ada beberapa memang Daber yang bisa punya kemampuan untuk melihat, ada juga yang memang sering ditampakkan atau dilihatin sama makhluk-makhluk astral itu, ada yang begitu. Mungkin saya satu yang termasuk sering dilihatin. Kalau saya alhamdulillah nggak, jangan sampai sih, jangan sampai amit-amit yang baik. Ini saya pengalaman sama Kak Hilman. Ada di sebuah studio lama, rumah tua yang pohonnya gede-gede. Itu daerah bekas banjir, sering banjir. Oh, yang situ lah. Oke. Nah, Kak Hilman ini kalau maghrib atau sebelum maghrib dia datang terus mau rekaman. Nah, dia nggak berani masuk. Saya yang disuruh datang dari lantai 2 ke bawah jemput dia. Betul. Nah, karena itu memang rumahnya tuh gede banget. Nah, itu aslinya kosong. Itu di bawah tangga itu ada banyak sosok gitu. Makanya saya sering sholat di situ gitu kadang-kadang. Itu kalau nggak ngeliat gitu kan, itu sering di situ. Asli. Pada saat itu memang kalau saya mau ke sana tuh selalu tolong dong jemput gue di bawah, gue takut asli. Itu memang rumah tua dan kosong ya, Wan. Dan studio itu berada di lantai 2 ya. Lantai 2. Dan agak jauh gitu. Jadi kita lumayan lah. Masuk ke ruang tengah aja udah gelap. Nah, itu dia. Ya pokoknya berdua. Iya, itu sekelumit ya pengalaman kita yang ya sedikit misteri ya di salah satu studio ataupun ya mungkin di dimanapun juga ada ya. Oke, Wan, itu udah ya kita sudah banyak cerita soal dubbing juga tadi, sedikit misteri ya. Sekarang gini, Wan, ya mungkin standar lah gitu kan, permintaan dari netizen. Sekarang kan suara tadi kayak Patrick ya, kayak itu, atau suara Sopo ya kan. Ada nggak suara lain, Wan, yang misalkan yang pernah tokoh itu nempel juga sama Luan selain Sid, Sopo dan Patrick itu? Alhamdulillah, yang sabar ya bos. Oh gitu, semua udah pada tahu lah ya. Ya, ada yang lain coba yang agak yang beda. Saya biasanya memerankan tokoh-tokoh antagonis itu di Star Wars Darth Vader. Kita harus melakukannya. Cari segera Obi-Wan. Di serial Marvel menjadi The Groot, manusia akar. Aku Groot. Nah, terus kemudian juga The Thing, manusia batu, yang badannya penuh dengan batu gitu. Oh iya. Oke. Itu juga hampir sama dengan Aku Groot, dia karakternya kayak gitu. Baiklah, aku akan berusaha membantumu. Jadi agak cenderung kayak gitu. Artinya memang seorang Daber itu harus bisa memainkan suaranya dan memainkan berbagai karakter ya. Iya, di Lion Guard jadi agak cempreng suaranya. Jadi cungu. Nah, itu salah satu. Kayak gimana cemprengnya? Aku lapar sekali, Janja. Ayo kita cari makanan. Itu di depan ada. Kayaknya agak repot yang isinya ya kalau kayak gitu ya. Ya tapi itulah tantangan dari bagi seorang Daber. Jadi ya tokoh apapun kita harus bisa memerankan selagi memang karakter suaranya masih masuk ya. Istilahnya nggak maksain juga gitu. Oke Dewan, terima kasih banyak udah mau hadir di channel lainnya Del. Ya semoga
profesinya terus berjalan dengan lancar, Amin. kerjaan lancar. Terus channel YouTube-nya juga semakin berkembang, Amin. bahkan mencapai beberapa puluh juta subscriber. Amin, ya. amin, amin. Dan Doa yang terbaik juga buat Kak Hilman. Amin, kita sama-sama lagi berusaha Ya. dan belajar lah ya. Oke guys, itu tadi wawancara saya dengan Kak Aji Dharma Patrick ya, yang kenal gitu ya. Aji Dharma Susanto, Pak Aji Dharma Patrick. adalah kekuatan. Berubah. Bukan jagoan, bukan. Oke guys, cukup di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video-video Ayahnya Del berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.